teman-teman, perkenalkan nama aku Dita Adistia dengan NIM 05091122227042. Aku merupakan mahasiswa dari jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Program Studi Agronomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2022. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu tanaman pangan. Nah, apa sih teman-teman tanaman pangan itu? Tanaman pangan merupakan tanaman yang hasil akhirnya atau produksinya itu dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, salah satu contoh tanaman pangan itu adalah tanaman padi. Apa sih tanaman padi itu teman-teman? Untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Bye-bye. Padi by Dita Adistia, NIM 05091182227042. Latar belakang padi yang memiliki nama latin Oryza sativa merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting untuk mendukung keberlangsungan kehidupan. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 sebelum Masehi. Padi merupakan salah satu tanaman pangan yang dimana menjadi salah satu bahan pokok untuk konsumsi manusia. Hasil dari tanaman padi adalah beras yang kemudian diolah menjadi nasi dan untuk dikonsumsi. Klasifikasi taksonomi tanaman padi. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monicotyledoniae, ordo Poales, genus Oryzalin dan spesies Oryza sativa L. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang morfologi nih teman-teman. Apa sih morfologi? Nah, morfologi ini merupakan ciri-ciri dari tanaman padi. Terdiri dari 4. Ada batang, daun, bunga, dan buah. Untuk sekarang kita ngebahas tentang batang dan daunnya dulu ya teman-teman. Tanaman padi ini termasuk dalam suku padi-padian atau Poaceae. Ternak semusim, berakar serabut, batang sangat pendek, struktur serupa batang terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang. Untuk daun sendiri, tanaman padi memiliki daun yang sempurna dengan pelepah tegak. Daun berbentuk lancet, berwarna hijau muda hingga hijau tua, berurat daun sejajar, dan daun tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang. Oke teman-teman, setelah kita ngebahas tentang morfologi dari batang dan daun tanaman padi, selanjutnya yaitu kita akan ngebahas tentang morfologi dari bunga dan buah padi nih. Nah, setiap bunga padi itu memiliki 6 kepala sari teman-teman, dan kepala putik. Kepala sari itu biasa disebut dengan anter. Nah, kepala putik dari tanaman padi ini bercabang 2, berbentuk sikat botol. Padi merupakan tanaman yang berpenyebukan sendiri. Bagian bunga tersusun majemuk, tipe malainya itu bercabang. Satuan bunga disebut floret yang terletak pada satu spikelet yang duduk pada panicula. Untuk buah, tanaman padi memiliki tipe buah bulir atau karyopsis yang tidak dapat dibedakan mana buah dan bijinya. Bentuknya hampir bulat hingga lonjong, ukuran 3 mm hingga 15 mm, tertutup oleh palea dan lema yang dalam bahasa hari-hari disebut sekam. Struktur dominan padi yang biasa dikonsumsi yaitu jenis Endospermium. Oke teman-teman, setelah kita ngebahas tentang taksonomi, klasifikasi, dan morfologi dari tanaman padi, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam teknik budidayanya nih teman-teman. Nah, teknik budidaya ini merupakan cara budidaya tanaman padi teman-teman, terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu ada persiapan lahan, dan tahapan yang kedua itu ada penanaman. Nah, persiapan lahan. Persiapan lahan itu merupakan tahapan awal dalam budidaya tanaman teman-teman. Persiapan lahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan lahan agar penanaman tanaman lebih mudah dan tanah dapat mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Nah, selanjutnya itu penanaman. Apa sih teman-teman penanaman? Nah, penanaman ini merupakan kegiatan atau tahapan kedua setelah persiapan lahan. Kegiatan penanaman ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya tahap penyiapan bibit dan penanaman bibit. Bibit yang akan digunakan merupakan bibit yang tumbuh dengan sehat setelah disemai kurang lebih 7-14 hari. Penanaman bibit disesuaikan dengan jarak tanam dan lubang tanam, di mana setiap lubang tanam ditanam 1-2 rumpun bibit padi. Pola tanam yang umum digunakan yaitu jajar legowo. Nah, tujuan dari penanaman ini teman-teman adalah menanam tanaman yang akan dibudidayakan untuk diambil hasilnya ketika sudah masa panennya nanti teman-teman. Nah, setelah persiapan lahan dan penanaman, kita lanjut ke teknik budidaya yang selanjutnya itu teman-teman, yaitu ada pemeliharaan tanaman dan hama dan penyakit teman-teman. Pemeliharaan tanaman ini merupakan kunci dari keberhasilan budidaya tanaman. Pemeliharaan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan agar tanaman yang kita tanam itu dapat tumbuh dengan baik dan optimal sehingga dapat menghasilkan produksi yang maksimal. Kegiatan pemeliharaan tanaman terdiri dari beberapa kegiatan seperti penyulaman, pengairan, penyiangan gulma, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Nah, penyulaman sendiri itu teman-teman dilakukan dengan tujuan untuk mengganti tanaman yang mati. Untuk pengairan sendiri dilakukan untuk memastikan tanaman yang ditanam di lahan tercukupi air untuk pertumbuhannya. Penyiangan gulma itu dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan tanaman dari gulma sehingga tanaman
dapat tumbuh dengan baik dan tidak terjadi kompetisi dalam perebutan unsur hara. Nah, selanjutnya itu kegiatan pemupukan nih teman-teman. Pemupukan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar tanaman dapat menyerap nutrisi secara optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Dalam setiap budidaya tanaman tentunya tidak terlepas dari serangan hama dan penyakit. Nah, jenis-jenis hama yang dapat menyerang tanaman padi pada masa vegetatif dan generatif yaitu tikus, keong mas, dan serangga. Serangga ini terdiri dari warang coklat, penggerek batang, ulat gerayak, dan lain-lain. Selanjutnya itu untuk jenis-jenis penyakit nih teman-teman. Jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang tanaman padi yaitu blast, tungro, busuk batang, karat daun padi, dan hawar daun bakteri yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, maupun jamur. Setelah 4 tahapan utama, kita masuk ke tahap akhir dalam budidaya tanaman yaitu panen dan pasca panen nih teman-teman. Nah, panen ini merupakan kegiatan akhir dari budidaya tanaman. Tanaman padi itu umumnya dipanen saat sudah berumur 100 sampai 150 hari atau saat 95% gabah mulai menguning pada saat panen. Cara panennya yaitu dengan memotong 1/3 bagian atas batang menggunakan sabit yang tajam dengan posisi tegak. Padi yang sudah dipotong ditumpuk lalu dirontokkan dengan mesin perontok. Gabah yang telah rontok dibersihkan dan dijemur sampai kadar airnya 16 sampai 18%. Kegiatan selanjutnya yaitu pasca panen. Nah, pasca panen ini merupakan masa di mana tanaman yang sudah kita panen itu akan diolah nih teman-teman. Nah, tanaman padi ini umumnya menghasilkan gabah kering yang kemudian akan disimpan dengan kadar air 14% lalu digiling di pabrik yang hasil akhirnya akan berupa beras yang dapat diperjualbelikan. Buat tambahan informasi nih teman-teman bahwasanya tanaman padi ini terdiri dari 3 jenis yaitu padi yang khusus ditanam untuk di lahan rawa, padi yang bisa ditanam di lahan irigasi, dan padi yang bisa ditanam di lahan gugu atau lahan kering. Nah, jenis dan varietas padi itu ada 3 teman-teman, Inpara, Inpari, Inpago. Inpari itu merupakan hibrida padi rawa, di mana tanaman ini adalah tanaman padi untuk lahan rawa. Nah, beberapa varietas padi Inpara yang paling unggul itu ada Inpara 1, Inpara 3, Inpara 4, Inpara 5, Inpara 8, Inpara 9, dan Inpara 42. Selanjutnya yaitu Inpari atau hibrida padi irigasi, di mana Inpari ini merupakan padi yang bisa ditanam di lahan sawah irigasi. Nah, beberapa varietas padi Inpari yang unggul diantaranya Inpari 32 Promeo, Inpari 42, Inpari 50 Marep, Inpari 48, dan Inpari 30. Selanjutnya yaitu Inpago. Inpago atau hibrida padi gugu merupakan padi yang bisa ditanam di lahan yang kering. Nah, beberapa varietas padi Inpago ini yang unggul diantaranya adalah Inpago 6, Inpago 5, Inpago 8, Inpago 12 Agritan, Inpago 13 Fortis, dan Inpago 10. Sekian penjelasan singkat tentang tanaman padi dari Dita nih teman-teman. Lebih dan kurangnya Dita mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.